Lo pernah gak sih nonton anime terus mikir ini anime gak realistis atau ini anime gak logis? Pernyataan itu maksudnya kayak gimana? Karena kalau lu pakai statement gak realistis ya emang banyak anime yang gak realistis. Mungkin ada yang salah mengartikan logis sama realistis itu karena kedua hal itu beda. Sehingga di video ini gue bakal nyinyirin bedanya logis sama realistis itu di anime kayak gimana. Dan gue ngaku terang-terangan aja video ini hasil nyolong gue mainan Twitter gitu, terus ada manifest ini lewat, jadi ini gue kontenin aja, gue nggak tahu anonnya siapa. Thank you dah aja, gue jadi ada ide buat konten gitu aja. Anyway, pertanyaan pertama, logis dan realistis itu kayak gimana? Gini, realistis itu sering dipakai buat menjelaskan suatu hal yang sesuai dengan kenyataan, dan kenyataan yang dimaksud adalah kenyataan yang sesuai dengan dunia nyata. Dan gue rasa sering pakai buat ngejelasin suatu anime gitu loh kata ini. Masalah gini, banyak anime itu nggak realistis, nggak sesuai sama dunia nyata. Kayak lu pikir aja nih, Chainsaw Man. Masa di dunia kita itu ada iblis yang ngasih kekuatan ngebikin gue jadi manusia setengah gergaji mesin, terus juga ada devil, ada iblis kayak gitu yang bentuknya raksasa banget. Nggak realistis kan? Nggak ada kan bos raksasa di dunia nyata sekarang kan, lu lihat aja. Atau mungkin Hyakano 100 pacar. Itu masa lu realistis punya 100 pacar karena kesalahan dewa, dan 100 pacar itu nggak berantem, nggak ada yang cemburu gitu. Ya nggak realistis kan dasarannya, nggak sesuai sama cara pikir dunia nyata kan. Sehingga ya realistis itu bisa dibilang mengacu ke realisme sesuai dengan keadaan di dunia kita. Terus tapi kalau misalnya kita ngomongin anime yang realistis, yang lumayan mirip sama dunia nyata, itu ada Vinland Saga contohnya. Karena Vinland Saga itu settingnya beneran terinspirasi dari sejarah dunia nyata dan berusaha menggambarkan era Viking yang sesuai dengan catatan sejarah itu seperti apa. Viking cara kerja gimana, masyarakatnya kayak gimana, bahkan karakternya kan ngambil dari dunia nyata kan sebagai referensinya. Jadi gitu tuh buat realistis, mirip sama dunia kita atau mendekati banget lah sama keadaan dunia nyata Vinland Saga ini. Sedangkan buat kata logis, logis itu artinya masuk akal, dan masuk akal itu kayak gimana? Logis kalau lu buka KBBI ya artinya sesuai dengan logika, menurut penalaran atau masuk akal. Dan kalau kata logika artinya lu lihat aja di salah satunya itu ngejelasin jalan pikiran yang masuk akal. Dan selanjutnya juga ada istilah yang namanya itu movie logic gitu, logika dalam film, yang mengacu logika ke dalam film itu bekerja kayak gimana. Dan mungkin kalau kita ngomongin perwibuan, kita plesetin aja nih jadi anime logic, atau mungkin lebih diplesetin lagi fiction logic, logika di dalam dunia fiksi. Maksudnya apa anime logic ini? Ya anime logic itu hal yang masuk akal di dunia anime, dan apa yang masuk akal di dunia anime belum tentu masuk akal sama logika dunia nyata kita, yang balik lagi tuh gak realistis. Terus nih buat contoh logika logis dunia anime, balik lagi gue pakai contoh Chainsaw Man tadi yang gue bilang gak realistis. Lu pikir gini, semisal di dunia itu ada devil, ada iblis banyak gitu lah, otomatis devil, si iblis ini jadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di dunia Chainsaw Man kan. Ada devil hunter buat melawan devil, buat melawan iblis. Ada juga yang bikin kontrak sama iblis buat mendapatkan kekuatan iblis lainnya gitu loh. Gak realistis kan, gak sesuai sama kenyataan dunia nyata kan. Tapi logis gak? Masuk akal gak di dunia Chainsaw Man? Ya masuk akal kan kalau kita pakai movie logic atau ya anime logic. Tapi terus kenapa ada salah paham logis dan realistis kalau kita ngomongin anime? Misalnya kayak gini, anime ini gak realistis, masa ada dukun gulet pakai teknik kutukan mengendalikan ruang gak bisa disentuh orang? Ya emang gak realistis, gak sesuai sama kenyataan dunia nyata si Jujutsu Kaisen ini. Ya Jujutsu Kaisen aja tuh artinya sorcery fight itu apa tuh, perang sihir, perang dukun, artinya kan kagak realistis kan, perang dukun-dukunan kayak gitu. Tapi kalau lu pakai logika dunia anime si Jujutsu Kaisen ya logis kan, masuk akal kan sama cerita dunia kan. Kayak Chainsaw Man tadi ada roh-roh jahat, setan gitu ya, otomatisnya pembasminya si Jujutsu ini. Kalau lu mau mempertanyakan hal aneh yang ada di dunia Jujutsu Kaisen, mungkin lebih tepatnya pakai istilah logis gitu loh. Kayak lu ngomong, wah Jujutsu Kaisen ini ada bagian gak logis ya, kekuatan karakter A kok si aneh, cara kerja itu kontradiktif, gak konsisten. Itu termnya baru benar gitu, gak logis. Karena lu mempertanyakan logika yang ada di dunia Jujutsu Kaisen, masuk akal apa kagak di dunia Jujutsu Kaisen itu. Jadi kalau lu ngomong suatu anime jelek karena gak realistis, mungkin lu mempertanyakan hal yang gak logis, hal yang gak masuk akal di dunia anime itu. Karena kalau lu ngomong gak realistis ya balik lagi, banyak
anime yang gak realistis, gak sama dunia nyata kan. Jadi gitu deh, logis sama realistis beda ya, udah pada tahu ya, bla bla. Anyways, gitu aja opini jelek gue tentang logis dan realistis ini breakdown ya. Selanjutnya nih, kan tadi gue ngomong ada suatu anime yang jelek karena misalnya wah gak logis, wah gitu. Tapi apakah semua anime harus logis gitu, konsisten dengan logis ya buat gue enjoy ceritanya? Jawaban gue pribadi tergantung series itu bentuk ceritanya kayak gimana. Apakah penulisan series tersebut dibuat sedetail mungkin buat menjelaskan logika yang ada di dunia itu, atau seriesnya dasarnya banyak hal yang gak logis tapi seru banget buat diikutin. Dan itu nggak ya, kalau buat gue pribadi ya, balik lagi gue bisa enjoy kedua cerita itu, mau yang logis yang masuk akal itu di breakdown detail banget dunia, atau kayak ya udah ngaco sana sini tapi buat fun, itu keren banget. Nah sekarang nih, buat contoh series di sini gue bakal pakai contoh series Attack on Titan sama series JoJo part 4 Diamond is Unbreakable. Obviously spoiler lah, jadi lo peduli spoiler lo lihat aja ini di menit berapa gue nggak tahu, ntar pas ngedit gue tambahin timestampnya di sini, nggak tahu dah. Anyway, contoh pertama Attack on Titan itu bagus buat kebanyakan orang karena itu dunianya kan breakdownnya masuk akal banget kan, logis banget kan dari awal sampai akhir hitungannya. Misalnya kita bicara sedikit tentang sejarah Titan, kenapa kelemahan Titan murni itu ada di tengkuknya, karena itu sisa bagian tulang belakang manusia yang gak diserap jadi Titan. Jadi itu sisa-sisa bagian manusia. Dan terus buat Titan Shifter, ya tengkuk itu tempat manusia pilot si Titannya. Jadi konsisten sama masuk akal kan logikanya. Terus Titan murni kenapa makan manusia ya? Karena itu insting mereka buat nyari manusia Titan Shifter biar bisa balik jadi manusia lagi. Soalnya Titan murni itu bisa balik lagi jadi manusia kalau dia makan Titan Shifter. Jadi itu semacam alam bawah sadar dia buat mencari manusia yang dimakan. Sehingga kalau lu pakai logika dunia Attack on Titan, semua hal ini sesuai dengan logikanya kan, sesuai dengan logika dunia Attack on Titan, masuk akal banget kan. Tapi ya tetap Attack on Titan ini gak realistis kan. Masa lu ada raksasa segede itu kan kagak realistis kan. Contoh lain buat series yang itu gak logis itu ada di JoJo's Bizarre Adventure. Itu lu kalau breakdown dari part 1 sampai part 6, mungkin juga di part 7 part 8 itu banyak hal yang gak masuk akal, jatuhnya gak logis. Dan di sini contoh spesifiknya gue bakal ngambil JoJo part 4 Diamond is Unbreakable. Part JoJo favorit gue. Kita bakal bahas 10 Crazy Diamond. Lu inget gak pas versus Red Hot Chili Pepper, kan kakinya Okuyasu putus tuh, terus badannya dibawa lari sama stand musuh. Tapi pas pakai Crazy Diamond itu badannya Okuyasu balik lagi. Terus kenapa pas kejar-kejaran lawan Yoshikage Kira, tangannya si Kira itu putus, malah tangannya yang ngejar badan si Kira? Harusnya kalau konsisten sama logikanya, itu badannya si Yoshikage Kira balik lagi ke tangannya kan, bisa. Banyak gak logis sih Jojo, tapi Jojo itu emang ceritanya gak terlalu demand gue buat mikir mempertanyakan logika di dunia itu masuk akal atau enggak, karena emang yang dijual dari Jojo itu kegilaannya. Jadi gue kayak udah gitu loh, karena banyak cerita anime yang gue gak bakal bisa enjoy kalau gue terlalu mempertanyakan logika dunianya kayak Jojo ini gitu loh. Jadi kayak ya udah let it flow aja, gue have fun. Tapi kalau misalnya lu orang yang kritis banget, lu demand suatu cerita itu harus konsisten dengan logika, dengan cara pikir dunia biar masuk akal, kayak power systemnya itu harus detail banget, ya mungkin Jojo bukan selera lu. Tapi kalau buat gue pribadi, gue tetap kok cocok buat cerita itu yang masuk akal banget logika di breakdown, atau yang kayak Heaven Jojo ini gue tetap suka. Anyway, pokok gitu aja penutup dari gue. Apa ya, pada akhirnya logis dan realistis itu dua hal yang berbeda. Kalau lu ngomongin realistis ya lu sering diartikan deh buat gue pribadi hal-hal yang sesuai dengan apa yang di dunia nyata. Sedangkan kalau logis, kemungkinan besar lu mempertanyakan hal yang masuk akal di dunia anime itu kayak gimana. Ada anime yang bagus karena logikanya itu keren banget, dan ada juga anime yang bagi gue tetap bagus walaupun sebenarnya logika itu gak konsisten. Jadi udah gitu aja, lu pada jangan lupa minum, dan gue gak tau gimana. Bye.